Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Thohir dari Banyumas Express. Pada pagi hari ini saya akan mewawancarai dua orang narasumber. Yang pertama adalah Mas Fajar sebagai pelaku UMKM. Lebih tepatnya beliau membuka bisnis kafe. Kemudian yang kedua Saudara Tio sebagai bisnis digital. Oke. Tema pada sebentar ya. Tema obrolan kita hari ini yaitu tentang inovasi bisnis di masa pandemi. Kita mungkin sudah bosan sekali ya dengan istilah-istilah pandemi dan segala macam. Tapi kita akan coba bicarakan kembali. Tapi ini terkait dengan membicarakan tentang bisnis, UMKM dan pandemi. Oke. Baik, kita akan langsung narasumber kita untuk memperkenalkan diri masing-masing. Yang pertama untuk Mas Fajar, silakan Mas Fajar. Oke, selamat siang para pemirsa Banyumas Express. Saya di sini diundang Mas Thohir untuk berbincang-bincang tentang bagaimana saya dan teman-teman di Semesta Coffee menghadapi pandemi yang sama-sama hari ini sedang kita rasakan. Nanti kita akan sharing tentang bagaimana Semesta menyikapi adanya pandemi. Jadi itu Mas Thohir. Silakan Mas Tio untuk sebagai bisnis digital. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tio, mewakili founder bisnis. Kali ini saya akan coba sharing-sharing ya, diundang khusus dari Banyumas Express untuk membicarakan terkait dengan pandemi sebenarnya berdampak atau tidak untuk bisnis di digital yang saya dan teman-teman sedang menggeluti. Okay. Baik, ini sudah perkenalan ya. Jadi satunya dari UMKM dan satunya dari dia pelaku bisnis digital. Nanti kita akan ada 5 pertanyaan lah. Kita tanya-tanya dari mulai strategi bisnis apa yang akan dilakukan oleh teman-teman dari pelaku usaha dan lain sebagainya. Baik, yang pertama saya ingin bertanya nih sama teman-teman, Anda berdua gitu ya sebagai pelaku bisnis. Tadi kan ada perkenalan singkat sudah perkenalan singkat, tapi kan pemirsa Banyumas Express pasti belum tahu nih apa bisnis apa nih yang sedang dijalankan. Jadi apa bisnis yang sedang dijalankan oleh teman-teman ini? Mas Tio dulu lah. Oke, di founder bisnis sendiri ya, kita sedang menjalankan bisnis yang mungkin sudah teman-teman paham ya, yaitu salah satunya bisnis digital. Kita bermain di website ya, dimana website itu ya paling paling bisa dipahami oleh teman-teman, mungkin yang paling umum lah katakanlah seperti itu ya, kita bisa menghasilkan itu dari Google AdSense, kira-kira seperti itu. Baik, ini tadi dari ternyata yang bisnis yang sedang dijalani Mas Tio itu adalah dia sebagai seorang pembuat konten yang ditulis di dalam website gitu ya. Kemudian yang kepada Mas Fajar saya persilakan Mas. Oke, seperti teman-teman ketahui ya, kalau kami tentu saja ini kita bergerak di bidang retail kopi ya sebenarnya. Kita buka kedai dan ya saat ini memang kami baru 1 tahun berjalan, sehingga memang ini memang masih pada fase sebenarnya menggali tentang adaptasi ya. Ya, jadi memang kita belum berbicara ke wilayah pengembangan. Hari ini kita sedang mendalami terlebih dahulu industri kedai kopi yang memang ini juga dunia yang baru bagi kami. Jadi saat ini kami mengelola 1 kedai di Dukuhwaluh. Kalau teman-teman mungkin pada sore hari ya ingin nongkrong atau kumpul dengan teman-teman yang lain, 1 geng atau 1 kelas, atau mungkin mau kuliah online, bisa banget ya ke Semesta Coffee ya. Alamatnya ada di Jalan Tegal Dukuhwaluh, belakang kampus UMP. Oke, baik. Itu ya sudah lebih jelas lagi ya. Tadi disampaikan bahwa Mas Fajar sebagai membuka kedai kopi, terus Mas Tio itu sebagai pelaku bisnis digital salah satunya. Kemudian ini kan sedang pandemi ya. Jadi apa nih kendala yang dialami saat pandemi? Monggo Mas Fajar dulu lah.
Yang paling ketara itu apa itu Mas? Kalau kami di Semesta tentu karena kita kan bisnisnya bergerak sebenarnya hidup karena kerumunan ya, karena orang datang kemudian berkunjung. Tentu saja datang ke kedai kopi itu sangat jarang ada orang datang sendiri, itu sangat jarang. Mungkin ada ya, tapi itu akan sangat jarang. Nah, pandemi ini kan mencegah kerumunan itu atau tidak menghendaki ada kerumunan. Itu satu. Jadi tentu kita akan sangat terdampak terhadap adanya pandemi. Yang kedua itu kita itu segmennya mahasiswa yang lebih khusus ya, kita spesifik itu mahasiswa UMP memang karena kita berada di dekat dengan mahasiswa UMP meskipun kita tidak menarget khusus mahasiswa UMP, tapi 1 tahun belakangan memang yang paling besar market kita di mahasiswa UMP. Sementara ketika pandemi seperti ini seluruh mahasiswa di Purwokerto itu diliburkan. Nah ini tentu akan sangat terasa di kita yang memang tadi segmennya mahasiswa begitu Mas. Terus untuk di dunia online-nya ini gimana Mas Tio? Apa kendala yang dihadapi di bisnis online digital gitu? Ya sebenarnya offline online ya kena dampak pandemi, bagaimana katakanlah dalam menilai pembelanjaan itu kan pasti konsumen berkurang ya, karena sekali lagi ya mereka mungkin satu sisi income mungkin juga sedang terganggu atau tersendat, kedua juga yang punya income lebih pasti juga mengamankan untuk ya ini sebenarnya sampai kapan kita nggak tahu di pandemi ini ya, sama-sama kena dampaknya. Ini untuk disclaimer saja ya, jadi ini kita nggak jaga jarak itu karena kita masing-masing sudah bebas dari COVID ya. Jadi ya, jangan disalahpahami. Ini kok nggak jaga jarak ini gitu ya. Dan untuk keperluan konten masker kita lepas. Iya, itu juga ada masker ya di sana. Betul. Terus yang kedua nih, yang ketiga ya, pertanyaan yang ketiga ya. Jadi ada 5 pertanyaan, kita singkat saja lah ya pada pagi hari ini. Yang ketiga, apa nih inovasi yang dilakukan dan sudah berhasil? Kan pandemi sudah lama nih. Apa nih inovasi yang sudah dilakukan dan berhasil dari masing-masing lini bisnisnya? Mesti dulu lah, silakan Mas. Iya. Selain pengurangan karyawan atau apa, silakan Mas. Mesti. Iya. Jadi di folder ini sendiri kita juga memperkerjakan beberapa teman untuk copyright atau penulis ya, jasa penulisan. Itu juga ya beberapa bulan ini juga terpaksa ya, meskipun tidak dirumahkan secara total, tapi jatah penulisannya kita dibatasi gitu. Itu untuk ya memang kita nyatanya memang kena dampak dari pandemi itu seperti itu. Kemudian untuk Mas Fajar, apa Mas? Kalau berbicara tentang inovasi ya, strategi apa untuk setidaknya bertahan lah Mas di masa pandemi ini? Kalau hemat kami ya di teman-teman Semesta itu kan beberapa yang bertahan itu karena satu fundament modalnya kuat sehingga bisa menjaga cash flow meskipun secara income menurun gitu kan. Yang kedua kita meningkatkan efisiensi. Nah, Semesta itu dari segi fundament modal kan tidak kuat sebenarnya. Jadi kita memang lebih ke mengedepankan ya efisiensi tadi. Jadi beberapa tim memang kita sementara rumahkan dulu gitu kan. Terlebih juga karena sebagian tim Semesta juga teman-teman mahasiswa yang kebetulan ini mahasiswa juga belajar di rumah sehingga itu tadi sekaligus di Semesta juga kita rumahkan. Jadi satu tadi efisiensi. Yang kedua ya kita mengasumsikan begini bahwa banyak tempat-tempat kopi ya ataupun kafe ya itu kan bagaimana mereka menarik pengunjung ya. Dengan cara berpikir yang seperti itu kemudian strateginya adalah memperbagus atau mempercantik tempat. Yang kemudian itu kan munculnya di biaya modal untuk biaya konstruksi, renovasi dan sebagainya. Semesta yang memang menyadari sejak awal fundament modal tidak kuat itu lebih ke bagaimana tentang produk Semesta itu keluar, produk Semesta yang mengejar konsumen. Kalau tadi kan konsumen yang ditarik untuk datang ke kedai, nah ini bagaimana produk Semesta yang
keluar. Kita mencoba itu jemput dengan bola lah ya. ya, kita mencoba itu dengan kita bekerjasama dengan beberapa brand yang sudah jadi, dan itu akan membantu sedikit untuk menambah income, terutama ketika memang mahasiswa sebagai segmen kami belum ada di Purwokerto. Begitu Mas Tahir. Baik, ini pertanyaan yang terakhir nih. Jadi tadi kan sudah sedikit disinggung tentang tips-tips dari Mas Fajar dan juga Mas Tio untuk usahanya mereka. Nah, ini kita kan sedang nanti kita secara luas gitu ya. Sebenarnya kiat-kiat apa sih yang bisa dibagikan untuk para UMKM yang sekarang lagi berjuang di tengah pandemi? Secara umum saja. Maksudnya ini kan tadi kan untuk tips, tentunya kan untuk tips kafe dengan tips bisnis kan beda-beda ya. Maksudnya solusinya beda-beda. Nah, apa nih kiat-kiat untuk UMKM yang ada di Indonesia yang sedang bertahan di masa pandemi? Siapa dulu? Silakan Mas Fajar dulu. Oke. Mungkin dengan pandemi seperti ini ya, kita menjadi, bagi saya ya, bagi kami teman-teman semesta itu, ini momen yang kemudian memaksa kita untuk potong kompas. Artinya dulu orang sudah sadar sebenarnya tentang betapa dunia online itu akan menjadi masa depan. Tapi pandemi ini mempercepat itu. Sesuatu yang harusnya mungkin kalau nggak ada pandemi ya, kita meeting online, webinar itu belum familiar, belum familiar sampai ke grassroots. Kalau hari ini, mohon maaf ya, generasi sepuh ya, baby boomers pun sudah akrab dengan itu. Itu salah satu contoh bagaimana pandemi justru menjadi pembuka peluang ya, atau lompatan capaian terhadap teknologi. Nah, ini tentu harus kita tangkap sebagai sebuah kesempatan solusi untuk bagaimana membawa bisnis kita juga masuk ke wilayah online itu. Ini sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Yang kedua tentu kita hendaknya ya dalam berwirausaha atau berbisnis tidak tertutup pada satu jenis bisnis. Artinya kita tidak usah untuk terlalu idealis ataupun bahasanya itu terlalu kekeh dengan satu bisnis. Artinya kita lentur saja lah. Bagaimana peluang yang ada ya itu kita mainkan. Saya ambil contoh beberapa kemarin kita semesta itu juga sempat ikut jualan masker, dan itu lumayan membantu untuk di awal-awal untuk penghasilan tim. Jadi itu tadi. Jadi ini tentang bagaimana teman-teman pelaku usaha itu tidak usah aktif tidak usah kaku dengan saya kan kedai kopi, kemudian karena ini ditutup maka sudah gitu. Ya memang kita misalkan waktu itu kita kedai kopi, tapi waktu itu ada peluang tentang masker, ya sudah kita main di masker itu. Bagaimana kita sebagai pelaku usaha itu untuk bersifat lentur terhadap situasi. Jadi jangan pernah menyalahkan situasinya. Saya pikir segala sesuatu yang ada ya, yang menutup satu kesempatan itu akan membuka otomatis kesempatan yang lain. Dan bagaimana kita melihat pada kesempatan yang terbuka itu, bukan pada yang terbuka. Itu mungkin kalau dari kami di Semesta. Untuk dari Mas Tio, ya, meski founder bisnis sudah bergerak di bidang online, memang ya kita basicnya memang online. Ya, cuma tetap kita harus upgrade inovasi, upgrade ilmu pengetahuan, cari ceruk bisnis online yang dulu kita tidak berpikiran itu bisa menghasilkan uang. Nah, itu kita harus selalu update. Terus ada beberapa hal yang juga harus kita lakukan, termasuk tadi inovasi ya. Kalau kekuatan misalnya founder bisnis, salah satu kekuatannya di website, bagaimana kita bikin tulisan yang memang menarik dan berisi dong tentunya, dan diusahakan memang tulisan-tulisan orisinal ya. Jadi memang itu bisa memudahkan target penulisan kita untuk di halaman pertama di sebuah penelusuran Google. Terus yang kedua juga berbicara masalah pandemi untuk teman-teman ya. Saya pikir pandemi untuk UMKM ini salah satu loncatan sebenarnya, karena di saat pandemi ini sebenarnya kita benar-benar diuji loh.
baik secara individu maupun secara tim. Bagaimana ketika kita bisa mengolah, terus kita bisa berpikir lebih jauh, kita bisa menemukan ide-ide yang baru di tengah pandemi seperti saat ini, itu merupakan suatu hal yang mungkin kita tidak terduga ya bisa. Itu mungkin akan ketika tidak pandemi itu kita mungkin memperoleh waktu itu, apalagi ketika kita berbicara dengan tim itu kan waktunya relatif lama. Tapi ketika ada masalah pandemi itu kualitas individu dan kualitas tim kita jauh lebih terjaga. Itu salah satu manfaat. Lebih solid ya. Lebih solid. Ya otomatis dong ketika orang sulit kan ketika biasanya tidak ada uang ya kan. Kalau itu dampak yang bisa kita ukur dengan mudah lah ya kan. Ketika sedang sulit saja kita bisa kompak ya kan, apalagi ketika kita berjaya, harusnya kan seperti itu. Itu salah satu beberapa manfaat ya pandemi. Ternyata saya katakan manfaat karena memang ini ya, kita bisa menemukan celah yang baru, ceruk bisnis yang baru, relasi yang baru, dan masih banyak yang lainnya. Dan juga ide-ide yang baru tentunya, yang itu bisa menunjang kita bahkan di luar dari aktivitas yang selama ini kita lakukan gitu. Oke, jadi teman-teman tadi jadi kiat-kiatnya itu ya kembalikan lagi lah kepada rekan-rekan yang menyaksikan video ini, karena setiap bisnis pasti memiliki solusi yang berbeda atau inovasi yang berbeda, tapi jangan hanya fokus pada bisnis yang misalnya sudah stagnan di situ, nggak bisa berkembang lagi. Cari ide-ide bisnis yang lain. Terus yang kedua tadi, jangan lupa tetap kreativitas. Kemudian yang ketiga, jangan lupa terus lakukan inovasi-inovasi untuk tetap bertahan di masa pandemi seperti ini. Oke, mungkin sekian dulu ya. Terima kasih sekali untuk waktu singkatnya ini. Semoga pembicaraan kita tadi dapat bermanfaat untuk rekan-rekan UMKM semuanya. Dan terima kasih untuk yang sudah menyaksikan video ini, dan jangan lupa subscribe di channel banyumasexpress.id, karena mungkin ke depan kita akan upload beberapa konten-konten yang update terkait dengan berita-berita terbaru di seputar Banyumas dan Purbalingga dan Banjarnegara. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.